Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani semua. Berjumpa lagi di channel saya, Rizky Tani. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya sedang berada di kebun tanaman semangka saya ya, yang sekarang usianya 37 hari setelah tanam dari biji ya. Jadi kemarin tanaman semangka ini saya tanam dari benih langsung ya. Dan untuk penanamannya pun saya tidak menggunakan sistem olah tanah ya. Jadi begitu sehabis panen padi langsung saya tanam. Jadi tidak ada saya buat semacam bedengan ya. Jadi saya tanam langsung saja. Jadi dulunya di lahan semangka saya ini dulunya bekas lahan tanaman padi ya. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini saya sedang melakukan penyemprotan ya di usia 37 hari setelah tanam ini. Dan untuk teman-teman petani yang ingin melakukan penanaman tanpa olah tanah ya, bisa teman-teman petani lihat pada video di pojok kanan atas ya. Di situ sudah saya buatkan video dari awal penanaman sampai sekarang saat ini di usia 37 hari setelah tanam ini. Adapun di sini 37 hari setelah tanam sudah mulai memunculkan buah ya. Jadi tanaman semangka ini tanaman semangka lorek ya, atau berbiji. Untuk merek bibitnya kemarin merek Baginda. Jadi tanaman semangka ini tidak saya lakukan sortir buah ya, dan tidak saya lakukan juga pemangkasan. Jadi semua buah kita pelihara dan semua cabang kita pelihara. Dan di sini di usia 37 hari setelah tanam ini bisa kita lihat di sini sudah mulai menampakkan buah ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman petani lihat, nah, dan masih banyak lagi ya seperti ini. Dan ini juga, dan ini di sebelah sana. Nah, ini, dan ini juga, dan itu di sebelah sana. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan ya, yang ketiga kalinya. Jadi pada penyemprotan ini saya tidak melakukan penyemprotan menggunakan insektisida ya. Karena apa? Karena pada tanaman semangka ini sedang melakukan proses penyerbukan ya. Jadi apabila kita menggunakan insektisida, maka kumbang-kumbang yang bantu menyerbu itu nantinya akan mati. Dan saya sarankan untuk teman-teman petani semua, apabila menanam semangka lorek ini, sesudah tanaman semangka teman-teman petani semua menunjukkan calon buah atau pentil, jangan lakukan penyemprotan terlebih dahulu kalau memang tanaman semangka sehat. Jadi pada saat pagi hari ini kenapa saya lakukan penyemprotan? Karena di sini tuh musimnya musim hujan. Jadi di sini setiap hari hujan ya, maupun siang ataupun malam. Jadi dikhawatirkan nanti penyakit jamur akan menyerang tanaman semangka saya. Jadi untuk penyemprotan di pagi hari ini saya hanya melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida ya, untuk menanggulangi atau mengantisipasi hama jamur ya, untuk mengantisipasi serangan jamur. Dan untuk fungisidanya saya menggunakan fungisida merek Nativo. Ini saya gunakan sebanyak 2 sendok makan ya, per tangki 16 liter seperti ini. Dan di sini saya juga menambahkan kalsium ya. Nah,
Kalsium ini sangat penting bagi tanaman semangka apabila sudah menunjukkan buah ya. Jadi ini selalu saya pakai apabila melakukan penyemprotan. Dan di sini saya juga menambahkan pupuk organik cair ya. Nih. Bisa dilihat untuk merek dagangnya Warpet. Jadi untuk teman-teman petani, untuk pupuk cairnya bebas menggunakan apa saja kalau ingin berbudidaya tanaman semangka. Dan di sini saya juga menambahkan perekat ya, untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan. Ini saya gunakan 2 tutup botolnya, dan untuk super kali ini saya gunakan 4 sendok makan. Dan kemudian untuk pupuk organik cairnya ini saya gunakan 15 ml per tangki 16 liter. Jadi itu saja ya pestisida yang saya gunakan di pagi hari ini. Jadi tanaman semangka ini belum saya lakukan lagi pemupukan susulan ya. Kemungkinan 3 hari lagi akan saya lakukan pemupukan susulan. Jadi cukup sekian ya untuk video pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman petani semua, apabila melakukan penyemprotan fungisida pada tanaman semangka ini sebaiknya di rolling ya. Jadi setiap kali penyemprotan baiknya itu dilakukan penggantian fungisida. Jadi apabila pada pagi hari ini kita melakukan penyemprotan dengan bahan aktif misalnya karbendazim, jadi untuk penyemprotan besoknya kita rolling lagi dengan menggunakan fungisida berbahan aktif difenoconazole. Dan untuk penyemprotan besoknya kita lakukan lagi dengan penggunaan bahan aktif yang berbeda lagi. Jadi supaya penyakit jamur itu tidak resistan terhadap fungisida yang kita gunakan. Oke ya, cukup sekian video ini. Dan apabila yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis agar channel ini dapat terus berkembang. Jadi cukup sekian ya penjelasan pada video pagi hari ini. Saya akan melakukan penyemprotan terlebih dahulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.